Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Siti Sundari selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 5 yang berjudul Good Corporate Governance. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, yaitu saya, Saskia Rauda Gisafa, NPM 110. Yang kedua, Kumala Lindasari, NPM 111. Yang ketiga, Farida Nur Mahmuda, NPM 113. Yang keempat, Iftita Aulia Safitri, NPM 132. Yang kelima, Tarisa Akila Rahma, NPM 188. Yang keenam, Fatmala Yulia Putri, NPM 190, dan Abiasa Sultan, NPM 195. Baik, sekarang saya akan memulai presentasi dari kelompok kami. Pengertian Good Corporate Governance. Good Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Di bawah ini diberikan beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama, Cadbury Committee of United Kingdom mendefinisikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan. Yang kedua, The Forum for Corporate Governance in Indonesia tidak membuat definisi tersendiri, tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom. Yang ketiga ada Organization for Economic Cooperation and Development mendefinisikan sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan sebagai mencapai tujuan dan memantau kinerja. Yang terakhir adalah Wahyu Prakasa. Dalam Sukrisno Agus 2006 mendefinisikan sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang sah. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Dari definisi GCG menurut beberapa sumber di atas dapat diberi pengertian GCG dalam arti sempit sesuai dengan Organization for Economic Cooperation and Development dan arti luas sesuai dengan Cadbury Committee, Sukrisno Agus, dan Wahyu Prakarsa. Setelah mengutip berbagai definisi, sebagaimana diungkapkan pada materi sebelumnya, dapat dirangkum suatu kesimpulan bahwa konsep good corporate governance pada intinya mengandung pengertian yang pertama, yaitu wadah. Wadah bisa berarti organisasi yang meliputi perusahaan, sosial, atau pemerintahan. Lalu yang kedua, model, yaitu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Dan lalu yang ketiga, ada tujuan.
Tujuan good corporate governance yang pertama meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, yang ketiga mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Lalu yang keempat, meningkatkan upaya agar pemangku kepentingan tidak dirugikan. Dan yang terakhir ada mekanisme, yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab. Yang pertama dalam arti sempit, dalam lingkup antar pemilih atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Lalu yang kedua, mencakup arti luas antar seluruh pemangku kepentingan. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada prinsip-prinsip GCG menurut Menteri Negara BUMN dan National Committee on Governance atau NCG 2006. Yang pertama ada perlakuan yang setara atau fairness. Perlakuan yang setara atau fairness merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer yaitu pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder yaitu pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konsep stakeholders, yaitu seluruh kepentingan pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan stockholders, yaitu hanya pemegang saham saja. Lalu prinsip yang kedua ada transparansi, atau disebut juga prinsip keterbukaan. Artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan itu harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip akuntabilitas. Adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan atau financial statement yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap orang sehingga pengelolaan berjalan efektif. Kemudian yang keempat, ada prinsip responsibilitas atau yang lebih sering disebut prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi, yaitu dimensi ekonomi yang artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Kemudian dimensi hukum, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, atau sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian dimensi moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Kemudian dimensi sosial, yang artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan corporate social responsibility atau CSR sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan. Yang terakhir, dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari
manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dari prinsip GCG tersebut, sebenarnya merupakan jawaban langsung dari permasalahan atau skandal yang dihadapi oleh dunia usaha. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Contoh berbagai skandal yang sering dihadapi oleh dunia usaha itu, yang pertama, perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh satu atau beberapa pemangku kepentingan, misalnya kredit proposal atau rekayasa pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh direksi perusahaan untuk memperoleh kredit bank yang biasanya lebih menguntungkan kepentingan pemegang saham dan merugikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Contoh lain ada insider trading dan initial public offering atau IPO, yaitu proses emisi saham baru yang seringkali hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas. Dan sering timbulnya insider trading itu dilakukan oleh para eksekutif puncak baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, yang bahkan melibatkan beberapa akuntan publik ternama, dan akhirnya mempertegas kembali pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Skandal selanjutnya yaitu munculnya berbagai kejahatan kerah putih atau white collar crime. Bentuk kejahatannya itu bisa berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pelaku bisnis dan oknum birokrasi pemerintahan, dan bisa sangat merugikan masyarakat serta perekonomian secara keseluruhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat Good Corporate Governance. Menurut Indah Surya dan Ivan Yustiavandana, mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan Good Corporate Governance adalah yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun. Selanjutnya ada Good Corporate Governance dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan atau perseroan di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Namun dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan pesat yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang Good Corporate Governance, tetapi mengatur wewenang, tugas dan tanggung jawab prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dari organ minimal yang harus ada DPS, direksi, dan dewan komisaris. Organ khusus dalam penerapan GCG, Good Corporate Governance. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana pada tahun 2016 menyebutkan paling tidak 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan Good Corporate Governance, yaitu yang pertama ada komisaris, yang kedua direktur independen, yang ketiga komite audit, yang keempat ada sekretaris perusahaan. Komisaris dan direktur independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas sebagai yang diatur oleh RUU. Komisaris dan direktur independen ini juga merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Dalam mengambil keputusan juga, komisaris dan direktur ini semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan, tanpa campur tangan pengaruh atau tekanan dari luar. Lalu yang ketiga ada komite audit. Ini berasal dari UU Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 121, yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Terakhir, ada sekretaris perusahaan, yang mana bagian dari pelaksanaan sekretaris Good Corporate Governance berbeda dengan tugas kedudukan dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis. Karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat,
penghubung atau semacam public relation antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Good corporate governance dalam perusahaan BUMN. Badan usaha milik negara. Menteri Negara BUMN mengeluarkan keputusan Menteri BUMN nomor Cap 23 M PM PBUMN _2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang pengembangan praktik Good Corporate Governance pada BUMN yang disempurnakan melalui keputusan Menteri BUMN nomor Cap 117 M MBU 2002 tanggal 1 Agustus 2002 yang tercantum di dalamnya tujuan dan prinsip Good Corporate Governance masing-masing pada pasal 4 dan pasal 3. GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, kegiatan pasar modal disebut efektif bila para investor dan calon investor tertarik untuk melakukan transaksi di bursa. Yang kedua, kegiatan pasar modal disebut efisien bila semua lembaga terkait, termasuk investor merasakan bahwa penyelenggaraan kegiatan di bursa tersebut dapat terselenggara dengan cepat tanpa dibebani biaya yang berlebihan. Yang ketiga, kegiatan pasar modal dianggap adil atau fair bila semua pihak terkait, termasuk para calon investor, tidak merasa dirugikan oleh kegiatan di bursa tersebut. GCG Perbankan di Indonesia. Bank Indonesia sebagai institusi tertinggi perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 4 PBI 1006 tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.